pengalaman yang lalu menunjukkan bahwa COVID-19 sendiri adalah rekayasa. Oke, lebih bahaya mana virus sama kepanikan, Pak? Virus dengan kepanikan. Ya. Pertanyaannya, adakah virus? Jangan nyalahin tikus, ya. Jangan nyalahin tikus, ya. Jangan yang salahin mereka yang sebenarnya mereka lah yang tikus. Pesan Bapak untuk Menkes. Pak Budi, tolong kembali sadar dan cintai bangsamu sebelum waktunya terlambat. Hidup kita akan berakhir, tetapi satu yang pasti, Tuhan berdaulat. Yang mengatur hidup mati manusia bukan manusia, tetapi Dia. Oke Zoner, setelah COVID-19, sekarang publik lagi rame banget ngebahas hantavirus. Virus dari tikus yang katanya punya tingkat kematian yang cukup tinggi dan saat ini sudah terdeteksi di Indonesia. Apakah hantavirus bakal jadi pandemi baru? Atau apakah yang lebih berbahaya adalah kepanikan berlebihan dan kita yang masih belum siap? Gua bakal bikin lo paham dalam 10 Minutes. Oke Zoner, saat ini gue lagi bersama Pak Dharma Pongrekun yang sedang menggugat Undang-Undang Kesehatan atau Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Langsung aja kita tanya apa yang menjadi dasar gugatan tersebut. Selamat siang Pak Dharma. Selamat siang Mbak. Oke, apa kabar Pak? Baik. Pak Dharma, bisa dijelaskan apa dasar gugatan kali ini Pak? Dasarnya adalah perlunya batasan-batasan yang harus diatur kepada aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa agar rakyat tidak diperlakukan semena-mena. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terlihat sekali bahwa proses jadinya undang-undang tersebut adalah proses sangat cepat yang latar belakangnya adalah latar belakang pandemi COVID yang lalu. Yang mana sudah dari sejak awal saya melihat bahwa ini bukan alami tetapi ini adalah rantai komando yang diperintahkan dari global dan Indonesia sebagai panitianya hanya melaksanakan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Di situ saya melihat bahwa negara kita sudah kehilangan kedaulatannya. Karena undang-undang ini latar belakangnya adalah pandemi COVID yang lalu, di mana pandemi COVID yang lalu adalah bagian daripada beta test atau cek ombak bagaimana kesiapan negara di dalam menghadapi suatu wabah yang mendadak. Dan sejauh mana kepatuhan masyarakat sebelum terbukanya Epstein File, bolehlah mereka berdalih bahwa karena begini kita akan melindungi salus populi, suprema lex extor, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Namun di balik itu kita tahu bersama bahwa kehancuran ekonomi pun menjadi sasaran daripada pandemi yang lalu. Ya, kemiskinan semakin menjauh gap antara yang kaya dengan miskin, itu agenda di balik itu. Ya, dan dapat mengontrol orang miskin dengan digital. Nah, oleh sebab itu, maka waktu itu kan ada namanya apa ya? Peduli Lindungi. Sekarang diganti dengan Satu Sehat. Itu kan teknologi. Ya, teknologi. Nah, kemudian dengan terbukanya Epstein File, maka latar belakang tadi ada alasan utama dibuatnya undang-undang ini atau disahkannya undang-undang ini harusnya gugur demi hukum. Sehingga kami dengan tim menganggap bahwa undang-undang ini perlu segera ditinjau kembali. Sementara untuk beberapa pasal yang krusial, paling krusial yang kami anggap yang dapat berpotensi terjadinya kejahatan terhadap
kemanusiaan. Nah, kenapa penting ini? Karena manusia itu hidup di dalam tubuh. Ya, manusia ini makhluk spiritual sebenarnya. Tubuh ini hanya tumpangan spiritualnya. Nah, pemahaman bagi orang yang beriman, tubuhku adalah bait Allah. Oleh sebab itu, akulah yang berhak menentukan dan tidak bisa dikurangi oleh undang-undang manapun juga keyakinan tersebut. Dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 seperti yang tadi saya sebutkan di dalam pasal 28 huruf E ayat 2 dan huruf I ayat 1. Jadi itu dasarnya. Sehingga yang berhak, negara pun tidak berhak mengintervensi. Itulah kenapa kami mengajukan agar jangan semena-mena, ya. Padahal dulu mereka itu suka nanya, minta bocoran dari kita yang disebut dengan diagnosa. Bagaimana rasanya? Cari bocoran, baru cari buku kerpeannya, buku kuncinya. Oh, yang bocorannya kayak begini, ini obatnya ini dan sebagainya kan. Tapi yang saya mau ajak kepada kita semua untuk kembali mengenal kekuatan atau kemampuan yang ada dalam diri kita. Jangan sains mereduksi kekuatan tersebut. Pak, apa kaitan gugatan hari ini dengan maraknya isu hantavirus yang sedang menjadi perbincangan akhir-akhir ini, Pak? Kaitannya sebenarnya sudah lama. Ya, gugatan ini permohonan ini akan kami ajukan untuk didaftarkan. Hanya masalahnya banyak yang tidak aware, banyak yang kurang peduli. Sudah beberapa teman-teman lawyer yang saya ajak, mereka mundur satu persatu. Tapi tim yang tadi betul-betul mereka terpanggil setelah memahami bagaimana bahayanya terhadap dirinya, keluarganya, keturunan dan generasi berikutnya. Demi untuk melindungi masa depan anak-anak keluarga kita, generasi muda, penerus bangsa, dan ini untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Pak, kalau kita bicara soal hantavirus, Bapak melihatnya isu hantavirus ini apakah memang sebuah virus yang baru yang katanya disebabkan oleh tikus, atau sebenarnya ini ada arah ke arah bisnis kesehatan lagi? Sekali lagi saya ulangi, mereka sudah punya katalog. Pilihan kata-katanya tergantung dengan seperti apa cerita yang akan di outbreak atau akan didengungkan, gitu kan? Sehingga mereka memilih kali ini, kemarin mereka milih Nipah ketika rakyat tidak peduli atau tidak terlalu memusingkan, maka dia mencari cara lagi. Lalu muncullah namanya hantavirus, ya, yang mana adalah dia juga sudah punya buku, ya, literatur berupa prioritas patogen. Ya. Dan begini, dari nomenklaturnya saja, dari namanya saja, dalam bahasa Ibrani hanta itu adalah omong kosong, kebohongan dan penipuan. Jadi untuk apa lagi didengarkan? Apa yang disebutkan dengan di kapal Hondius, nah itu, ya itulah TKP yang mereka coba setting, ya, untuk membuat suatu cerita. TKP yang sudah disiapkan. Oh iya dong, udah disiapkan itu dan mainnya di areal internasional. Kenapa? Karena ada di atas laut internasional. Walaupun kapalnya berbendera Belanda gitu. Seandainya kita ikut di situ kita tahu. Masalahnya kita cuma dapat cerita. Jadi jangan percaya ketika Anda tidak mengalami sendiri. Gitu. Nah, saat ini kan katanya sudah ada warga Indonesia yang terdeteksi. Ya kan kata mereka. Kata dia. Kalau saya orang yang tidak ada bisa dibilang ada, yang ada bisa dibilang tidak ada. Ya. Masih percaya dengan orang yang kredibilitasnya diragukan. Kalau saya pembohong, Anda jangan percaya sama saya. Ada pepatah berkata, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Masa kelancunan ini dibiarkan terus-menerus? Ya, jadi jangan bodoh. Pertanyakan, kejar sampai ke titik nolnya. Jangan cuman ini begini. Ayo kita bareng-bareng, ajak saya. Ya, ketemu langsung. Kalau perlu saya ajak, saya peluk orang itu. Bapak ini berani peluk nggak? Gitu dong cara membuktikannya. Jangan cuma ngomong-ngomong di media doang. Makanya jangan selalu percaya dengan narasi yang sudah disiapkan.
Itu loh. Makanya narasi. Makanya dunia ini diatur dengan narasi. Ya, makanya dunia ini disebut dalam bahasa Inggris apa? Word. Ya, diatur oleh word. Leader by word. Word, ngerti nggak? Itu bukan cocokologi loh ini. Memang ada itu ada ada simbol of thought-nya. Ada makna di balik itu. Word. Leader by word. Sejauh mana Bapak melihat isu hantavirus ini akan diarahkan lagi ke bisnis vaksin? Udah nggak usah dipercaya. Kalau hantavirus, gini loh, cari penyebabnya. Jangan cuma hantavirus. Saya juga besok bisa ngarang-ngarang. Ini namanya ngarang apa ya? Ngarang apa ya namanya? Ngarang bebas. Tapi udah dikasih skenarionya. Tinggal mana dulu nih skenario yang mau dimunculkan. Udah gitu aja. Orang mereka juga begitu dilepas dari kantornya, ketemu di jalan, takut kok. Mereka kan cuma mainnya di media, di kantornya. Coba suruh ayo kita berbicara tanpa buku. Berani nggak? Ngomong aja. Pak, kalau kita lihat kan ini banyak yang berbicara para ahli epidemiolog. Nah, sementara ahli virus Gini, belum ada yang bicara. Gimana Bapak ilmu melihat? yang mereka terima itu adalah ilmu nyontek. Oke? Bukan mereka yang bikin. Ya, untuk apa? Untuk menjustifikasi sesuatu keadaan hanya dengan data statistik. Dah. Sejauh mana? Oke. Jangan nyalain tikus, ya. Jangan nyalain tikus, ya. Jangan yang salahin mereka yang sebenarnya mereka lah yang tikus. Soal ini Pak, vaksin hantavirus diduga sudah dibuat oleh PT Moderna dari tahun 2023. Betul, artinya ada Korea. Betul. Apakah ini ada indikasi memang virus ini sudah disiapkan sebelumnya? Sangat. Lah, virus ini adanya di laboratorium, nggak ada di sini nih, di ruangan ini nggak ada virusnya. Paham ya? Udah. Nggak ada di sini. Adanya di laboratorium. Coba tantang mereka, ajak mereka ke luar ruangan, tunjukkan virusnya sama saya. Itu kalau kamu bisa tunjukkan, baru sama-sama kita bareng-bareng divaksin. Paham ya? Siapa Jadi gini, percaya kalau tubuh kayak saya nggak mempan sama virus apapun juga. Karena saya percaya. mindset ya Pak yang harus Bukan cuma mindset, jiwa. Mindset yang terganggu, mindset yang percaya, jiwanya ngikut. Jadi penting sekali revolusi pola pikir. Selama ini pola pikir kita adalah pola pikir yang distandarisasi, sehingga ketika keluar dari standar yang mereka tetapkan, kita kebingungan. Makanya saya ajak semua, kenali kemampuan dirimu, kenali itu. Semua perbaikan itu datang dari dalam, bukan dari luar. Dari luar itu justru merusak. Siapa yang paling diuntungkan dari narasi hantavirus Pak? Ya mereka-mereka yang berkaitan dengan obat-obatan, Industri farmasi. Big Pharma. Iya kan mereka yang biayain semuanya. Kamu pikir WHO yang biayain siapa? Gitu. Makanya mereka larang itu ganja. Supaya obat-obat mereka laku. Itu bos, dimasukin dalam undang-undang. Oh ini narkoba. Ya suka-suka dia lah. Enak kalau berkuasa mah. Semua bisa kita atur. Bagaimana Bapak melihat Kementerian Kesehatan dalam menangani hantavirus ini Pak? Apakah sama kayak waktu COVID atau sudah lebih? Bukan. Menangani atau akan? Menangani isu hantavirus ini? Mereka sedang mencari cara tapi tidak cerdas. Bagaimana rakyat percaya supaya pemaksaan bisa dimulai. Jadi intinya begini, jangan sampai hindari rumah sakit. Supaya apa? Supaya jangan orang sakit apa aja semua dicatat berdasarkan jumlahnya bertambah, itu akan dijadikan dasar untuk dilakukannya KLB, diumumkannya KLB. Ini penting. Itu. Pemaksaan vaksin akan terjadi kalau KLB mereka umumkan. Cuman itu aja. Sejauh mana sih Pak pemerintah akan memberlakukan hantavirus ini seperti COVID-19? Misalnya ada pembatasan, ada vaksin, dan juga aturan-aturan yang waktu itu kita alami waktu COVID. Daripada respon rakyat. Kalau rakyatnya diam-diam aja, tidak menyatakan sikap, ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tubuhku adalah bait Allah, ya selesai barang itu. Ya Anda juga harus menyatakan sikap, percaya penuh kepada Tuhan, bukan kepada manusia yang dia sendiri tidak bisa menyelamatkan hidupnya. Dia ngomong aturan masalah hidup mati, paham ya? Ya. Sejauh mana? Kecuali kalau dia bisa menentukan hidup mati dia. Sejauh mana masyarakat harus kritis terhadap kebijakan-kebijakan kesehatan dari pemerintah? Sejauh mana?
Sejauh tidak sesuai dengan iman dan keyakinannya, selesai. Gampang aja. Kalau saya nggak yakin, kenapa Anda paksa? Kan terjadi mereka karena kita tidak yakin, mereka paksa. Karena pokoknya saya maunya begitu. Kesehatan kok maksa? Kesehatan itu harus tenang, lembut. Kalau mau ya monggo, kalau nggak, itu sehat. Ya, jangan sampai mereka bicara kesehatan fisik, tapi orang yang memaksakan cara tersebut jiwanya tidak sehat. Karena undang-undang ini undang-undang yang menurut saya apa? Psikopat. Tahu ya? Ya, ini undang-undang psikopat. Orang undang-undang yang punya niat jahat tapi dia ingin ngerjain sesama manusia. Jelas ya? Siapa mereka mau ngatur hidup kita? Kecuali mereka bilang, memang saya sudah tidak percaya Tuhan, saya adalah bagian daripada sistem Dajjal ini atau Antikris ini, ya sudah, jelas kan. Jadi nggak usah berpura menutupi apa di atas kemasan-kemasan aturan-aturan dan teori-teori yang kita sama-sama tahu lah, teorinya juga teori dikasih tahu, teori import, ngerti ya? Kalau Bapak melihat sejauh mana keberhasilan nantinya menyetir hantavirus ini seperti COVID-19, atau karena sekarang masyarakat sudah mulai belajar dari COVID-19 kemarin, artinya banyak yang justru tidak percaya, Pak? Masyarakat belajar. Kapan masyarakat belajar? Pengalaman COVID kemarin, Pak. Buktinya masih banyak yang percaya. Kalau dia belajar dari pengalaman COVID kemarin dan tahu bahwa itu adalah tipu-tipu, maka selesai barang itu tidak perlu lagi didengarkan. Jangan ikut-ikutan mengamplify. Kalian wartawan kok, saya kan ngikutin waktu zaman COVID. Kalian setiap jam 4 sore mengumumkan pecah rekor. Saya bilang, ini medali SEA Games atau apa? Kenapa? Karena dasarnya uang. Kalau kalian dasarnya uang, berarti yang punya uang yang main. Untuk apa? Untuk meroll out dia punya uang semakin banyak. Cuma gitu doang kok. Makanya saya tadi cek di rekeningnya mereka. Mereka itu ya, Pak? Ya mereka karena mereka yang ikut-ikutan pasti dapat duit. Kalau enggak, mana mau orang capek-capek, mendingan tidur di rumah. Mendingan jalan-jalan ke puncak menikmati ini. Dasar kita adalah manusia material, sehingga pengejaran akan material membuat kita meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan yang di situ terkandung nilai-nilai ilahi. Tubuh kita ini ada ilahinya loh. Kamu bisa begini-begini itu kan Tuhan yang menggerakkan. Akui kedaulatan Tuhan dalam dirimu. Kamu bisa mendengarkan saya ngomong dengan Tuhan kasih lobang di sini. Itu karena Tuhan memberikan kemampuan spiritual untuk bisa mendengarkan kata-kata dari mulut yang tidak ada, yang kosong juga ini. Karena ada nafas. Makanya yang mau dihantam oleh mereka nafas. Nafas itu adalah lambang kuasa Tuhan di dalam dirimu. Nafas, nefesi, ruah. Sejauh mana negara bisa mengatur masyarakat atas nama kedaruratan kesehatan? Sejauh mana? Undang-undangnya udah dibuat, makanya kami gugat. Kami mengajukan permohonan. Gitu dong. Sejauh mana? Ya sejauh rakyatnya mau diatur. Ya. Gini, jangan dibalik pemahamannya. Rakyat ini raja. Rakyat ini adalah tuan di rumahnya. Ya, yang namanya penguasa atau pemerintah itu pembantu untuk mengatur supaya rakyat tertib, ya, dengan kebijakan yang adil supaya sila kedua jalan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pertanyaannya, apabila kebijakan ini tidak beradab, maka hatinya mereka tidak adil. Oleh sebab itu, pilihan ada di tangan rakyat. Pesan Bapak untuk Menkes, Menteri Kesehatan, Pak Budi, tolong kembali sadar dan cintai bangsamu sebelum waktunya terlambat. Hidup kita akan berakhir. Tetapi satu yang pasti, Tuhan berdaulat. Yang mengatur hidup mati manusia bukan manusia, tetapi Dia. Mari kembalikan iman Bapak bahwa Tuhan yang berdaulat, bukan uang yang mengatur hidup kita. Oke, lebih bahaya mana virus sama kepanikan, Pak? Virus dengan kepanikan. Ya. Pertanyaannya, adakah virus sebelum kepanikan itu ada? Karena dia bermain dengan ilusi, maka kepanikan akan muncul karena kalian tidak percaya terhadap yang menguasai dirimu.
Hantavirus memang harus diwaspadai, tapi nggak perlu panik. COVID-19 sudah ngajarin kita bahwa yang paling penting itu pencegahan. Jangan sampai isu kesehatan malah jadi bisnis kepanikan.